screening. Kayaknya Kang Deden udah masuk nih, Kang Deden. Mana Kang Deden? Wajahmu, perlihatkan dong. Silakan sambutan dulu. Assalamualaikum Kang Hendy. Nah, Saya perjalanan belum nyampe. Karena kita ini kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dikasih akal pikiran ya. Dan biasanya kalau orang normal, ketika dia melihat sesuatu kelemahan atau kekurangan, pasti ingin diperbaiki gitu. Kalau misalkan ayah bunda sekarang punya misalkan motornya motor Beat ya, pasti nanti punya ada perbaikan naik ke Vario. Itu adalah dengan belajar. Setelah belajar pasti akan ada tes. Ya. Kenapa begitu? Karena janji Allah, orang yang belajar menuntut ilmu itu pasti akan dinaikkan derajatnya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri sendiri? Bagaimana kita bisa menggunakan akal pikiran dengan bagus, dengan baik, kalau kita sendiri tidak mencari ilmu? Kita ingin menaikkan derajat diri kita sendiri, ingin menaikkan derajat kita dari misalkan honorer pengen jadi PNS, yang biasa-biasa pengen jadi kepala sekolah, atau dari kepala sekolah pengen jadi asesor, atau ngobrol kalau lagi tidak ngelawak improvisasi dong ya, bernyanyi improvisasi ya. Konsep yang mengacu pada aktivitas bisnis yang secara terus-menerus meningkatkan seluruh fungsi dan melibatkan seluruh karyawan, mulai dari CEO atau pemilik ya, owner, hingga pekerja lapangan. Kata Kaizen berarti perubahan menjadi lebih baik. Nah, ayah bunda, Kaizen ini jadi itu semua misalkan ayah bunda sekarang mempunyai sekolah atau ayah bunda akan produktivitas secara keseluruhan. Jadi kecil saja itu nanti dibuat terus dikumpulkan kan dari satu sekolah, dari mulai OB, office boy, security, satpam, guru, kepala sekolah dan yayasan itu digabung nanti satu orang bikin Kaizen. Nanti saya tahu apa Kaizen. Yes ya. Jadi ayah bunda di sini yang kiri before, yang kanan after ya. Nah, before-nya yang penting gajian, setelahnya lebih bergajian dengan meningkatkan program dan proses standar. Kaizen dapat menghilangkan pemborosan. Nih, ada 3 pemborosannya. Pertama dari segi efisiensi waktu, penggunaan biaya, dan efektivitas kerja atau kenyamanan secara berkelanjutan. Ya, 3 dari sayapnya si burung hantu. Yang tadinya seperti yang tengah, menjadi yang seperti yang di bawah. Cuman simple. Tuh ada kayak sayap begitu ya, di bawahnya. Sehingga ketika kita, lihat Kaizen-nya orang Jepang di Big Project itu, lihat, dia bikin Shinkansen tema Hello Kitty loh. Hello Kitty di Jepang itu rame ya. Kalau di kita malah Doraemon ya. Lihat nih, kepalanya ya, yang pink, putih, ada kondekturnya lagi. Nah, ini contoh Kaizen yang sudah selesai ya. Jadi ada seorang perawat, dia itu selalu kerepotan ketika ada balita umurnya di bawah 5 tahun, ketika mau dibaringkan, yang 4 manfaatkan bahan yang ada tersedia untuk perbaikan jika memungkinkan. Jadi memanfaatkan bahan dan yang ada saja. Kalau di situ ada plastik atau botol plastik atau apapun yang tidak terpakai, dipakai. Nanti bagaimana itu? Beli refill, tanda spidol dengan warna, tempat, dan sebagainya. Nanti di bawahnya yang di RC itu gambar yang before-nya itu. Yang tadi saya bilang. Isi ulang tinta spidol board marker. Ini si Vira bikin Kaizen. Yang Kaizen yang pertama dia bilang. Jadi yang biasanya 1 bulan, 2 bulan itu dikasih ini di C, yang sini P, yang di bawahnya kasus P di CA. Mendingan kita menghilangkan 1 orang saja daripada lain tercemar. Kayak seperti, kalau menurut saya mendidik sama mengajar itu beda. Jadi mendidik itu levelnya lebih tinggi dari mengajar, betul nggak? Kalau ibu mengajar, si anak itu, kamu mau bisa, mau nggak, ya udah, saya mengajar gitu. Kalau kamu bagus bisa menyerap pembelajaran saya, berarti kamu bagus, prestasinya keren, itu mengajar. Kalau kamu nggak pinter pun, ya nggak apa-apa, saya udah selesai mengajar. Beda dengan mendidik. Mendidik itu kata dengan tauladan ya, Bun, ya? Betul nggak? Nah, jadi di Jepang itu yang hebatnya itu tauladannya itu, luar biasa. Bunda boleh cek, saya sudah nyampaikan, saya pernah ngisi di sekolahnya Kang Deden di FIS, bagaimana orang Jepang itu mendidik sejak dini. Ayah bunda di sana, mereka anak TK PAUD ya, usia berarti 4 sampai 6 7 tahun ya. Dan itu nanti sampai SD, SMP, SMA sampai berlanjut. Dia itu pakai tasnya itu yang gede, Bun.
Coba sejak dini orang Jepang itu sudah dididik untuk tangguh. Dan ketika dia itu jalan, orang tuanya enggak bawain, yuk kamu berat gitu loh. Enggak. Orang-orang itu kalau di kereta ya, bawa barang itu anak SD, SMP, lagi SMA, gede-gede pun. Dan itu luar biasa sampai mereka tua, sampai di kerjaan itu, mereka itu enggak babarian kalau orang sudah enggak manja gitu loh.